underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, beberapa waktu yang lalu sempat ada wacana untuk melakukan food estate untuk mengatasi kekurangan pangan. Namun ada yang mengkritik bahwa hal ini bisa menjadi pencemaran lingkungan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Penduduk dunia yang makin lama makin banyak, ya, termasuk Indonesia kan penduduknya makin lama makin banyak, ya. Sekarang 260 juta, ya. Dalam tempo berapa tahun lagi mungkin naik lagi ya, karena sepertinya keluarga berencana di Indonesia ini kan tidak seketat di negara lain, ya. Kalau di negara lain misalnya Jepang, Singapura, Hong Kong itu pertumbuhan penduduknya itu sampai menjadi minus, tapi di Indonesia rasanya kok enggak, ya. Nah, sekarang presiden kita sudah mengetahui situasi ini agak gawat, ya. Perang Ukraina ini juga membuat supply dari makanan itu menjadi repot, ya. Maka jauh hari presiden kita sudah mencanangkan bahwa kita harus bisa mempunyai sumber atau menanam bahan pangan untuk keperluan kita sendiri yang tidak tergantung dari impor. Nah, maka dibentuklah semacam satgas untuk membuat lahan pertanian, ya, yang namanya food estate, ya. Sekarang kan taunya cuma real estate, yaitu bangun rumah untuk dipakai, ya kan? Ini food estate, ya, food estate agar supaya Indonesia bisa menghasilkan makanan untuk dikonsumsi rakyat Indonesia sendiri, tidak tergantung dari impor. Syukur-syukur bisa sisa dan diekspor, jadi dapat devisa. Betul. Nah, untuk membangun food estate ini kan tidak mudah. Karena kalau mau membangun food estate itu kan harus dipikirkan hasil panenannya tadi cukup melimpah dan harganya itu harus murah. Maka diperlukan lahan yang besar sekali, ratusan atau sampai ribuan hektar, dan caranya nanam juga bukan tradisional. Ya, kalau tradisional kan pakai kebu, dibajak pakai kebu, dipacul pakai manusia, padat karya, gitu kan? Nah, itu udah ketinggalan zaman. Kapan bisa selesainya kalau punya sawah yang ratusan atau ribuan hektar tadi? Maka diperlukan teknologi baru, dan tanahnya harus luas. Nah, tanah yang masih luas itu ya sekarang ini kan ada di Pulau Kalimantan. Ya, cocok pemilihannya itu. Nah, sekarang dikatakan ini food estate sudah menebang hutan. Ya, ini bisa dituduh sebagai pencemaran, ya, tindakan kriminal untuk pencemaran lingkungan, ya, karena hutan-hutannya ditebang. Nah, ini tuh gimana? Nah, sekarang kalau mau bikin ladang sawah dan itu banyak pohon-pohon yang namanya hutan, lah bagaimana bisa membuat sawah atau ladang kalau hutannya nggak ditebang pohon-pohonnya? Ini kan asal ngomong aja, pokoknya nggak bener gitu, pokoknya ini nggak boleh gitu kan, pokoknya ini jelek gitu kan, pikirannya kan begitu. Nah, sekarang oke lah, ini pohon-pohon sudah ditebang kan. Nah, bikin food estate itu tidak seperti membalik tangan, ya. Lah, harusnya kan dicoba. Lah, ini dicoba. Udah dicoba 1 bulan 2 bulan begini, oh ternyata sifat tanahnya begini, belum cocok. Jadi memang diperlukan yang namanya trial and error, diamati terus nanti akan selesai. Kalau prosesnya penyelidikan, prosesnya pengadaptasi tadi selesai, ya pasti segera jadi. Ya, nggak ada orang yang main-main dengan masalah ini. Ini masalah perut seluruh bangsa. Ya, jadi bukan main-main. Jadi memang harus dilakukan terus-menerus, ya. Jadi seperti tadi, jangan sampai ada suara-suara yang menentang dengan tujuan, ya ini kan lagi panas toh, pemilu kan. Jadi tinggal yang oposan yang ngomong ini kok benar, merugikan karena hutan sudah ditebang. Nah, ini kan repot, ya. Sebenarnya ada jalan yang paling enak nggak Om Bob untuk masalah ini? Ya, sebetulnya kalau bicara food estate,
itu sebetulnya kan banyak negara yang sudah berhasil ya. Ya. Vietnam berhasil, Tiongkok berhasil, Ya. India berhasil. Ya. Mestinya ya kalau boleh ngomong ya niru saja. Ya. Jangan mencari jalannya sendiri, niru saja. Ya, misalnya dari Tiongkok itu udah terkenal swasembadanya beras, ya. Apa itu penyelidikan tanaman itu sudah luar biasa ya. Sekarang aja dia udah bisa menanam durian kan. Nanti akan menjadi produser terbesar dari durian. Ya. Nah sekarang tinggal jiplak saja, minta tolong toh. Sekarang toh sudah menjadi negara sahabat. Panggil aja, ini gimana? Saya kepengen bikin food estate ini. Ya harusnya saya gimana? Ya bila perlu hire insinyur-insinyurnya dibayar untuk ngerjain di sini. Ya kan, dan beres. Ya nggak usah cari jalan sendiri yang terlalu lama. Kalau nanti panggil Tiongkok lagi, banyak yang protes lagi Om Bob. Ya itu anehnya di situ kan. Maka pemerintah kita itu juga agak ragu-ragu. Iya. Mau cari jalan yang terbaik, termurah, suaranya oposisi. Ya lagi-lagi Tiongkok, lagi-lagi Tiongkok. Ada apa sih kok semuanya Tiongkok? Investasi smelter nikel Tiongkok, ya kan? Macam-macam Tiongkok. Ya pembangkit listrik Tiongkok. Nah, ini gimana? Ini namanya orang-orang oposan tadi itu tidak mengerti bahwa dunia itu sekarang kiblatnya sudah bukan ke Amerika, tapi kiblatnya adalah ke Tiongkok, ke Rusia, ke India. Ya jadi mestinya pemerintah ya nggak usah gampang. Ya suara-suara kayak gitu tuh ya biasa. Ya tidak ada kan satu politik dari pemerintah yang 100% bisa memenuhi keinginan semua orang. 100% kan nggak bisa. Ya udah itu tinggalin aja. Memang kelompok-kelompok seperti inilah yang bersuaranya keras. Kelompok yang setuju tuh biasanya diem. Ya udah mayoritas diem, anggap aja itu. Asal memang hasilnya baik, toh nanti diem sendiri. Ya kan, jalan terus, jangan malah bikin susah. Ya kalau sudah teriak-teriak begitu terus diem, jangan, jalan terus, buktikan dalam tempo 1-2 tahun bisa terjadi hal yang kita inginkan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.